Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa dengan saya Istianatul Mardiah. Pada video kali ini kita akan membahas operasi pada pecahan. Sebelum masuk ke materi, mari mengingat kembali apa definisi dari pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Contoh, pecahan 3/4. 3 dalam pecahan 3/4 dinamakan pembilang. 4 dalam pecahan 3/4 disebut penyebut. Kemudian kita ingat juga bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalkan di sini ada pecahan PA per B. Maka cara mengubah menjadi pecahan biasa, caranya P kali B ditambah A per B. Contoh, 3 1/2, maka cara untuk mengubah menjadi pecahan biasa sama dengan 3 kali 2 ditambah 1/2, sama dengan 6 ditambah 1/2 sama dengan 7/2. Operasi pada pecahan ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama, yang pertama adalah penjumlahan pada pecahan. Penjumlahan untuk penyebutnya sama. Misalkan di sini ada A per B ditambah C per B. Penyebutnya sama-sama B, sehingga diperoleh A plus C per B. Yang kedua, penjumlahan untuk penyebutnya tidak sama. Misalkan A per B ditambah C per D, penyebutnya kan beda, B dan D. Caranya kedua penyebut dikalikan, B kali D. Kemudian pembilangnya A kali D ditambah C kali B. Contohnya, 1/4 ditambah 3/10 sama dengan penyebutnya dikalikan, berarti 4 kali 10. Pembilangnya 1 kali 10 ditambah 3 kali 4. Sama dengan 10 ditambah 12/40. Sama dengan 22/40. Nah, bisa disederhanakan, pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Sehingga diperoleh 11/20. Nah, untuk penjumlahan penyebutnya tidak sama, ada cara lain, yaitu menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK-nya. Nah, misal ada A per B ditambah C per D. Kita cari KPK-nya dari B dan D. Misalkan di sini adalah KPK-nya E. Maka rumusnya menjadi A kali E dibagi B ditambah C kali E dibagi D per E. Kita ambil contoh seperti soal yang tadi, 1/4 ditambah 3/10, kita cari KPK-nya 4 dan 10. Ternyata KPK dari 4 dan 10 adalah 20. Kita masukkan ke rumus, berarti 1 kali 20 dibagi 4 ditambah 3 kali 20 dibagi 10. Diperoleh 20 bagi 4 itu 5, 5 kali 1, 5. 20 bagi 10 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga diperoleh 11/20.
Lanjut ke operasi pengurangan pada pecahan. Sebenarnya, rumus yang digunakan sama dengan penjumlahan pada pecahan. Yang pertama, pengurangan untuk penyebutnya sama. Misalkan A per B dikurangi C per B sama dengan A min C per B. Jadi pembilangnya tinggal dikurangi saja karena penyebutnya sudah sama. Yang kedua, untuk pengurangan penyebutnya tidak sama. Misalkan A per B dikurangi C per D sama dengan A kali D min C kali B per B kali D. Contohnya, 5 per 6 dikurangi 1 per 2. Penyebutnya tinggal dikalikan 6 kali 2. Kemudian untuk pembilangnya, 5 kali 2 dikurangi 1 kali 6. Sama dengan 10 dikurangi 6 per 12 sama dengan 4 per 12. Bisa disederhanakan dengan cara pembilang dibagi 4 dan penyebut juga dibagi 4. Sehingga diperoleh 1 per 3. Sama seperti penjumlahan, ada cara lainnya untuk penyebutnya yang tidak sama, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Kita ambil soal yang sama. 5 per 6 dikurangi 1 per 2. Kita gunakan rumus A per B dikurangi C per D sama dengan apabila E sama dengan KPK dari B dan D. A kali E dibagi B dikurangi C kali E dibagi D per E. Nah, sekarang kita cari KPK-nya 6 dan 2. Ternyata KPK-nya adalah 6. Sehingga pembilangnya 5 kali 6 dibagi 6 dikurangi 1 kali 6 dibagi 2. Sama dengan 6 bagi 6, 1, 1 kali 5, 5. 6 dibagi 2, 3, 3 kali 1, 3. 5 dikurangi 3 per 6 sama dengan 2 per 6. Bisa disederhanakan menjadi 1 per 3. Hasilnya sama ya, 1 per 3. Nah, ini adalah cara untuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Selanjutnya, kita ke pengurangan untuk pecahan campuran. Seperti di penjumlahan, di sini juga dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, 32 per 5 dikurangi 41 per 6 sama dengan, diubah dulu ke pecahan biasa. 32 per 5 sama dengan 17 per 5. 41 per 6 itu sama aja dengan 25 per 6. Kemudian kita samakan penyebutnya 5 kali 6. Pembilangnya 17 kali 6 dikurangi 25 kali 5. Sama dengan 17 kali 6, 102. 25 kali 5, 125. Sama dengan diperoleh negatif 23 per 30 atau bisa ditulis negatif 23 per 30. Kita masuk ke cara yang kedua, menggunakan rumus PA per B min Q C per D sama dengan P min Q ditambah A per B ditambah C per D. Contohnya, kita menggunakan yang sama seperti soal tadi. 32 per 5 dikurangi 41 per 6 sama dengan 3 min 4 ditambah 2 per 5 ditambah 1 per 6. Sama dengan 3 min 4 sama dengan negatif 1 ditambah 2 kali 6 ditambah 1 kali 5 per 5 kali 6. Sama dengan negatif 1 ditambah 2 kali 6, 12, 1 kali 5, 5. Jadi 12 tambah 5 sama dengan 17. Nah,
di sini negatif 1 bisa kita ubah biar penyebutnya sama. Kita ubah menjadi negatif 30/30 ditambah 17/30. Sehingga diperoleh negatif 23/30. Kita lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu perkalian pada pecahan. Nah, di sini kalau misalnya ada bilangan bulat P dikali pecahan A per B, berarti langsung saja sama dengan P kali A per B. Contohnya, 6 kali 3/5 sama dengan 6 kali 3/5 sama dengan 18/5. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 18 bagi 5 yang mendekati adalah 3. 3 kali 5, 15. 15 ditambah berapa yang hasilnya 18? Yaitu 3. Sehingga diperoleh 6 kali 3/5 sama dengan 3 kali 3/5. Selanjutnya, kalau misalnya ada dua pecahan dikalikan, A per B kali C per D. Berarti nanti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sama dengan A kali C per B kali D. Contohnya, 7/8 kali 1/4. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 1 dibagi 8 kali 4. Sama dengan 7/32. Mudah sekali kan adik-adik? Jadi kalau perkalian ini prinsipnya kalau pecahan kali pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kemudian kalau ada pecahan campuran bagaimana? Ubah dulu menjadi pecahan biasa. Baru kemudian kita menggunakan rumus pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Oke. Kita ke operasi yang terakhir, yaitu operasi pembagian pada pecahan. Oke, rumus pembagian, kalau misalnya ada A per B dibagi C per D, ini sama dengan A per B dikali D per C. Jadi C per D dibalik, kemudian nanti operasinya menjadi perkalian. Nah, contohnya yang pertama, misalnya ada 8 dibagi 2/5. Berarti 2/5-nya dibalik jadi 5/2. Kemudian operasinya menjadi perkalian. Sama dengan tinggal 8 kali 5/2. 40/2 sama dengan 20. Nah, yang kedua contohnya, 2/9 dibagi 1/3. Nah, sama seperti di perkalian. Di pembagian, kalau ada pecahan campuran, kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 2/9 dibagi 1/3. Kalau diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 4/3. Karena pembagian, 4/3-nya kita balik, kemudian operasinya menjadi perkalian. Karena operasinya sudah perkalian, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3 sama dengan 6, 9 kali 4 sama dengan 36. Sehingga diperoleh 6/36. Bisa disederhanakan, pembilang dibagi 6, penyebut juga dibagi 6. Sama dengan 1/6. Nah, catatannya sama seperti perkalian tadi ya. Kalau ada pecahan campuran, kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, adik-adik bisa pahami, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video selanjutnya. Nyalakan notifikasinya ya adik-adik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.